Sejak detik ini, dunia nggak sama lagi. Selama bertahun-tahun, kedamaian menyelimuti bumi. Goku dan kawan-kawan hidup tenang setelah mengalahkan Majin Buu. Tapi di sudut alam semesta yang jauh, di sebuah planet yang aneh, sebuah alarm berbunyi tanpa henti. Alarm ini bukan sembarang alarm, tapi penanda berakhirnya tidur panjang sesosok makhluk yang kekuatannya melampaui imajinasi. Dialah Beerus, sang dewa kehancuran. Selama 39 tahun, Beerus tertidur lelap. Asisten sekaligus gurunya, Whis, dengan sabar mencoba membangunkannya. Bukan dengan cara biasa, tapi dengan ledakan-ledakan kosmik yang bahkan tidak menggores kulitnya. Whis tahu, sekali Beerus bangun, keseimbangan alam semesta bisa berubah. Setelah berbagai usaha, akhirnya mata Beerus terbuka. Dunia belum tahu, tapi getaran kecil dari kebangkitannya sudah mulai terasa di seluruh galaksi. Kenapa Beerus begitu ditakuti? Karena tugasnya adalah menghancurkan, bukan karena jahat, tapi untuk menjaga keseimbangan. Planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bisa lenyap dalam sekejap jika dianggap tidak layak atau hanya karena membuatnya kesal. Kekuatannya absolut. Bayangkan, seorang dewa yang bisa menghapus eksistensi hanya dengan menjentikan jari. Dan sekarang, dewa itu sudah bangun. Saat terbangun, Beerus langsung teringat mimpinya. Mimpi tentang seorang lawan yang sangat kuat, seorang Super Saiyan God. Nama ini terdengar asing, bahkan bagi Whis. Tapi bagi Beerus, mimpi ini adalah sebuah ramalan. Sebuah petunjuk menuju pertarungan yang sudah lama ia dambakan. Selama ini, tidak ada yang bisa memberinya perlawanan sepadan. Rasa bosan menyelimutinya. Mimpi ini membangkitkan kembali semangat bertarungnya yang terpendam. Pencarian pun dimulai. Whis menggunakan kekuatannya untuk melacak sisa-sisa Saiyan yang masih hidup. Mereka menemukan bahwa sebagian besar bangsa Saiyan telah musnah bersama planet Vegeta, dihancurkan oleh Frieza. Tapi ada beberapa yang selamat dan kini tinggal di sebuah planet kecil bernama Bumi. Salah satunya adalah Pangeran Vegeta. Dan yang paling menarik perhatian Beerus, seorang Saiyan bernama Kakarot, atau yang lebih kita kenal sebagai Goku. Saat itu, Goku sedang berlatih di planet King Chi. Tiba-tiba, King Chi merasakan aura yang luar biasa menakutkan mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu siapa yang datang. Dengan panik, dia menyuruh Goku untuk bersembunyi dan tidak melakukan hal bodoh. King Chi tahu betul, reputasi Beerus, sedikit saja kesalahan bisa berarti akhir dari planet kecilnya, bahkan seluruh galaksi utara. Tapi kita tahu Goku kan, rasa takut bukanlah sifatnya, justru sebaliknya. Mendengar ada sosok yang begitu kuat, semangatnya langsung terbakar. Ketika Beerus dan Whis akhirnya tiba, suasana langsung tegang. Aura Beerus, meski belum dilepaskan sepenuhnya, sudah cukup untuk membuat King Kai dan Bubbles berkeringat dingin. Beerus dengan santai menanyakan tentang Super Saiyan God. Goku, dengan polosnya, keluar dari persembunyian dan menyapa mereka. Dia sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya situasi ini. Dia hanya melihat sosok kuat di depannya. King Chi hampir pingsan melihat kelakuan Goku. Beerus menatap Goku, menganalisis kekuatannya. Dia bisa merasakan potensi besar dalam diri Saiyan ini, tapi masih jauh dari level Super Saiyan God yang ada di mimpinya. Goku, dengan antusiasme khasnya, langsung menantang Beerus untuk bertarung. Dia ingin mengukur seberapa kuat dewa kehancuran ini. Beerus, yang awalnya sedikit kecewa, akhirnya setuju. Dia ingin melihat sendiri kekuatan Saiyan dari bumi ini. Goku langsung berubah menjadi Super Saiyan 3, bentuk terkuatnya saat itu. Aura emas meledak. Energi yang luar biasa besar terpancar. Siapapun yang melihatnya pasti akan gentar. Tapi di hadapan Beerus, semua itu seperti pertunjukan anak kecil. Goku melancarkan serangan habis-habisan, pukulan dan tendangan super cepat yang bisa menghancurkan planet. Tapi tidak ada satupun yang mengenai Beerus. Sang dewa kehancuran hanya menghindar dengan santai, bahkan sambil menguap. Dia sama sekali tidak menganggap serius pertarungan ini. Melihat lawannya begitu diremehkan, Goku menjadi semakin serius. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan Kamehameha.
namun Beerus dengan mudah menahannya. Puncaknya adalah ketika Beerus memutuskan untuk mengakhiri permainan. Hanya dengan 2 sentuhan ringan di titik vital Goku, seluruh kekuatan Super Saiyan 3 lenyap seketika. Goku kembali ke wujud normal dan pingsan. Semuanya terjadi dalam sekejap. King Chi dan Whis hanya bisa terdiam, syok melihat perbedaan kekuatan yang begitu jauh. Goku, pahlawan yang telah mengalahkan Frieza, Cell, dan Buu, dikalahkan bahkan tanpa membuat Beerus berkeringat sedikit pun. Ini bukan lagi pertarungan. Ini adalah pelajaran tentang betapa luasnya alam semesta dan betapa kecilnya kekuatan mereka selama ini. Setelah mengalahkan Goku, Beerus merasa sedikit kecewa. Dia tidak menemukan Super Saiyan God di sini. Tujuannya selanjutnya sudah jelas. Bumi, tempat di mana Pangeran Vegeta dan sisa bangsa Saiyan berada. Whis memberitahu bahwa di bumi sedang ada pesta. Mendengar kata pesta, Beerus langsung tertarik. Dia berharap bisa menemukan petunjuk tentang Super Saiyan God atau setidaknya mencicipi makanan lezat di sana. Kabar kekalahan telak Goku sampai ke telinga Vegeta melalui King Chi. Vegeta, yang sedang menikmati pesta ulang tahun Bulma, langsung panik. Dia tahu nama Beerus, ayahnya, Raja Vegeta, pernah dipermalukan di hadapan Beerus. Dia tahu betapa mengerikannya dewa ini. Vegeta sadar, jika Beerus sampai marah, maka riwayat bumi akan tamat. Dan benar saja. Tak lama kemudian, Beerus dan Whis tiba di kapal pesiar tempat pesta berlangsung. Awalnya, semua berjalan lancar. Beerus tampak menikmati makanan dan suasana pesta. Vegeta berusaha sekuat tenaga untuk menahan egonya dan menjaga mood Beerus agar tetap baik. Dia bahkan rela melakukan tarian konyol untuk menghibur sang dewa, sebuah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Semua upaya Vegeta sia-sia karena satu hal sepele. Puding. Beerus ingin mencoba puding, tapi Majin Buu yang rakus telah menghabiskan semuanya dan menolak untuk berbagi. Terjadilah pertengkaran. Beerus yang tersinggung karena masalah sepele ini mulai menunjukkan kekuatannya. Dia dengan mudah mengalahkan Majin Buu, Gohan, Piccolo, dan para Z-Fighters lainnya satu persatu. Melihat istrinya, Bulma, ditampar oleh Beerus, amarah Vegeta meledak melampaui batas. Untuk sesaat, kekuatan Vegeta melampaui Goku dalam wujud Super Saiyan ketiga. Dia berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak ke Beerus. Beerus bahkan mengakui kekuatan Vegeta saat itu. Tapi, itu tidak cukup. Amarah Vegeta mereda, dan dia pun dengan mudah dikalahkan. Bumi diambang kehancuran. Beerus, yang marah dan kecewa karena tidak menemukan Super Saiyan God, bersiap untuk menghancurkan planet ini. Di saat-saat genting inilah, Goku tiba-tiba muncul. Dia meminta waktu sejenak. Dia punya ide untuk memunculkan Super Saiyan God. Dengan bantuan Dragon Ball, mereka memanggil Shenron. Shenron, naga perkasa yang bisa mengabulkan segala permintaan, muncul dengan gagahnya. Tapi saat melihat Beerus, Shenron langsung gemetar ketakutan dan berbicara dengan sangat sopan. Pemandangan ini semakin menunjukkan betapa tingginya posisi Beerus di alam semesta. Shenron menjelaskan cara untuk menjadi Super Saiyan God dibutuhkan kekuatan dari 5 Saiyan berhati murni yang disalurkan kepada 1 Saiyan lainnya. Masalahnya, hanya ada 5 Saiyan di bumi saat itu. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, dan Goten. Mereka kekurangan 1 orang. Semua orang hampir putus asa. Sampai Videl, istri Gohan, memberanikan diri. Dia berkata bahwa dia sedang mengandung anak Gohan. Anak dalam kandungannya memiliki darah Saiyan. Dengan ini, syarat pun terpenuhi. Ritual dimulai. Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, dan Videl, yang mengandung Pan, saling bergandengan tangan. Energi mereka menyatu, menciptakan aura biru yang dahsyat. Cahaya terang menyelimuti Goku. Rambutnya berubah menjadi merah. Matanya juga. Tubuhnya menjadi lebih ramping. Auranya tidak lagi meledak-ledak seperti Super Saiyan biasa, melainkan tenang dan terkendali. Seperti api dewa. Inilah kelahiran Super Saiyan God. Goku akhirnya mencapai level dewa. Dia bisa merasakan energi ilahi biras. Pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai.
Pertarungan antara dua dewa yang mengguncang seluruh alam semesta. Pukulan mereka menciptakan gelombang kejut yang bisa menghancurkan planet-planet di sekitarnya. Pertarungan ini jauh melampaui semua pertarungan yang pernah ada di Dragon Ball. Meskipun sudah menjadi Super Saiyan God, Goku masih kesulitan mengimbangi Beerus. Namun, dia terus belajar dan beradaptasi dengan cepat. Kekuatannya terus meningkat selama pertarungan. Beerus, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa benar-benar menikmati pertarungan. Dia bahkan sampai harus menggunakan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Di puncak pertarungan, kekuatan Super Saiyan God Goku mencapai batasnya, dan dia kembali ke wujud Super Saiyan biasa. Anehnya, kekuatannya tidak turun drastis. Tubuhnya telah menyerap dan mengingat kekuatan dewa itu. Pertarungan terus berlanjut dengan sengit. Akhirnya, Beerus melancarkan bola energi kehancuran raksasa untuk melenyapkan bumi. Goku, dengan sisa tenaganya, berusaha menahan serangan itu. Dengan semangat yang tak pernah padam dan dukungan dari teman-temannya, dia berhasil menyerap dan menetralkan bola energi raksasa itu, lalu pingsan karena kelelahan. Beerus mendarat di samping Goku yang tidak sadarkan diri. Dia mengakui kekalahan Goku, tapi dia juga terkesan dengan semangat dan potensinya. Dia memutuskan untuk tidak menghancurkan bumi, dengan alasan dia terlalu lelah dan ingin tidur lagi. Padahal sebenarnya, dia mulai menyukai planet ini dan para penghuninya, terutama makanannya. Beerus dan Whis pun pamit, mereka kembali ke planet mereka, meninggalkan bumi dalam damai, setidaknya untuk saat ini. Kebangkitan Beerus telah membuka mata Goku dan Vegeta. Mereka sadar bahwa di luar sana masih banyak dunia dan kekuatan yang belum mereka ketahui. Inilah awal dari petualangan baru mereka, perjalanan untuk melampaui batas dewa sekalipun. Era baru Dragon Ball Super telah resmi dimulai. Jadi, kebangkitan Beerus bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga tentang pembukaan cakrawala baru. Tanpa dia, Goku dan Vegeta tidak akan pernah tahu tentang Ki Ilahi, tentang alam semesta lain, dan tentang turnamen antar alam semesta. Terima kasih sudah menyimak cerita awal dari Dragon Ball Super ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten Dragon Ball lainnya.